Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelas semester 4 PAID mau membacakan yang berjudul bab 3 yang berjudul tentang Sunnatin Nabawiyah, yang artinya dimulainya penulisan kenabian. Bismillahirrahmanirrahim. Tadwin Sunnatin Nabawiyati. Dimulainya penulisan kenabian. Indastaqarral muslimuna fil Madinatil Munawwarah. Ketika kaum muslim tinggal di Madinah Munawwarah, Amar Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam al-aulada ayyata'allamul qira'ata wal kitabata fi masjidi hayyihim. Rasulullah SAW memerintahkan anak-anak agar mereka mempelajari membaca dan menulis di masjid kampung mereka masing-masing. Wa kana fil Madinati fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'atu masajida. Dan di Madinah di waktu itu pada zaman Rasulullah SAW ada 9 masjid. Wahtammal kuttabu fi awalil amri bi kitabatil Qur'an. Dan prioritas lembaga penulisan pada awal perkara tersebut adalah menulis Al-Quran. Wa kana dzalika yaqudu mu'dhama waqtihim. Itu menjadi hal yang menghabiskan waktu seluruh mereka. Wa hadisu Rasulillah katsirun la yatawaqqafu falahu fi kulli hadisatin qawlun wa fi mu'dhami ayati kitabillahi syarhun wa tafsirun. Falam yakul ladal kuttabil waqtu litadwini jami'i ma yaqulu alaihi salam aw ya'malu aw yukirruhu. Itu menjadi hal yang menghabiskan waktu seluruh mereka. Sementara disitulah hadis Rasulullah SAW sangat banyak, tidak ada batas setiap ada kejadian. Rasulullah SAW bersabda, dan kebanyakan kitab Rasulullah beliau mempunyai penjelasan dan tafsir. Maka bagi para penulis saat itu untuk menulis segala apa yang diucapkan Rasulullah ataupun bahkan mengamalkannya ataupun yang disetujui Rasulullah SAW. Waqad mana'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam kitabatal hadisi awalan nuzulil wahyi. Rasulullah dulu pernah melarang penulisan hadis-hadis di awal-awal turunnya wahyu. Hatta la taqtalita bil Qur'anil Karim, sehingga tidak bercampur dengan Al-Quran. Tsumma adina li ba'di sahabati bil kitabati hatta tusa'ida kitabatu 'alal khifdi. Kemudian mengizinkan beberapa sahabat untuk menulis sehingga tulisan ini bisa membantu untuk menghafal. Wa aksarul ladina katabul ahaditsa sajjalu ma jama'uhu fis sanawatil akhirati min hayatihi alaihi salam. Dan kebanyakan orang-orang yang menulis hadis ini, mereka menulisnya apa yang mereka kumpulkan tadi di tahun-tahun terakhir kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min asyharis suhufil maktubati fil asrin nabawi as-sahifatu asy-syadiqatu allati katabaha Abdullah bin Amr bin Asim ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad istamalat ala alfi hadis. Dan di antara lembaran-lembaran yang ditulis di situ pada zaman kenabian yang ditulis Abdullah Amr al-As dari Rasulullah ini berisi tentang 1000 hadis. Wa kadzalika suhufu Abdullah bin Abbas alladzi kataba katsira min sunnatir Rasul. Demikian juga landasan Abdullah bin Abbas yang banyak sekali menulis dari sunnah-sunnahnya Rasulullah. Wa qad istamala wasiratihi fi alwahin kana yahmiluha ma'u fi majalisil ilmi. Juga sirahnya beliau dari lembaran-lembaran yang beliau bawa dari majelis-majelis ilmu. Wa fi ahdil khulafa'ir rasyidin amara Abu Bakrin sallallahu alaihi wasallam bi jami'il Qur'an. Di zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar memerintahkan mengumpulkan Al-Quran. Wa tamma Utsmanu sallallahu alaihi wasallam bi nasakhi wa irsalihi ila jami'il biladil islamiyyati Dan Utsman menggunakan perhatian terhadap naskah-naskah mengirimkannya ke beberapa penjuru Islam.
Walam yaktubul ahaditsa hatta la yanshagila bihan nasu 'anil Qur'an. Sebelum ditulis hadis, sehingga manusia tidak tersibukkan dengan hadis dibandingkan dengan Al-Quran tersebut. Wa dhalat tabi'una hatta akhiril mi'ati ula. Dan demikianlah yang dilakukan tabi'in dan penghujung 100 yang pertama. Akhirul Qur'anil awal hijriyah yamtani'una an kitabati sunnati. Abad pertama Hijriah mereka tidak melakukan penulisan as-sunnah sampai kepemimpinan Abdullah Umar bin Aziz pada tahun 1101 Hijriah. Li'annahu khafa dhahab ahlul ilmi wa intishara ya'dil ahaditsi ghairi sahihati. Beliau memerintahkan secara resmi untuk menulis hadis. Wa min asyhari kutubil hadisil ula Muwatta Maliki Imam Madinah wa Musnadun Ahmad bin Hanbal wa lam tadawwan as-sunnatu hasab al-abwabi ila fi asri al-Bukhari wa fi hadzal asri allafa ulama'u kutuba sittatu sahihatu al-Bukhari Muslim wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Nisa'i. Kemudian hadis tersebut dikirim ke berbagai macam negara masing-masing karena beliau takut perginya para ulama dan tersebarnya hadis-hadis palsu. Dan yang paling masyhur kitab hadis pertama yaitu Muwatta Imam Malik Madinah tahun 179 Hijriah dan Musnad Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah. Dan pada saat itu sunnah beliau ditulis pada bab-babnya masing-masing kecuali setibanya zaman Imam Bukhari, dan pada zaman ini para ulama menulis kitab 6 yang semua Sahih Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Abu Dawud, Ibnu Majah wa Nasa'i. Walam yaktafi ruwatul hadisi bi akhdil ilmi min ahli baladihim. Para rawahi hadis tidak menunjukkan menunjukkan dari daerah masing-masing. Wala bi ahdi minal madinatil munawwarati wahdaha. Demikian juga tidak mengambil ilmu dari Madinah Munawwarah saja. Walakin kharaju fi ruhalatin tawilatin ilal biladil ba'idati yatlubuna al-ahaditha. Dan tapi mereka pergi jauh berbagai negara yang jauh untuk mencari hadis, dan mereka akhirnya bisa mendapatkan hadis dari generasi pertama dari para rawi. Wastata'u ayyadrusu ala yaddil jilil awwali minar ruwati. Pernah suatu ketika ada sang rawi, wa kana rawi yusafirul ayyama walil yali fi talabil hadisil wahid. Pernah suatu ketika ada rawi safar berhari-hari bermalam untuk mencari hadis satu. Wa kana mirwati may yamshi ala rijlaihi wa minhum may yabda'u rijlatuhu wa huwa fil khamisata asyrata aw fil 20 min umrihi. Ada yang di antara rawi yang berjalan kaki, dan ada juga yang mulai rihlahnya pada umur 15 tahun atau 20 tahun dari umurnya selama lebih dari 10 tahun. Wa minhum may yabqa fi rihlati aktsara min 10 sanawati. Ada yang juga masih tetap mencari lebih dari 10 tahun. Wa fil Qur'an sadisil hijriyah ansha'a Nuruddin Muhammad bin Sa'id yang ki awali dalil hadis fi Dimashq. Pada abad ke-6 Hijriah, Nuruddin Muhammad bin Sa'id Zangki mendirikan universitas hadis pertama. Demikian kemudian Raja Al-Ayyubi juga mendirikan universitas hadis pertama di Kairo 216 Hijriah. Wa kadza qalas hajatu ilal rihlati fi talabil hadis. Maka dengan demikian tidak membutuhkan lagi berjalan untuk mencari hadis. Wa rabbama dzalika dhalla katsirun min tulabil hadisi yufaddiluna rihlata wa tawafa bil bilad wa kana li hadhihi rihalati asarun kabirun fi tauhidi nasi al ahadisi.
Namun dengan demikian tetap saja terjadi bahwa sekali para pencari hadis lebih senang untuk rihlah mencari hadis karena perjalanan ini membekas yang sangat kuat dalam mengumpulkan nas hadis. Fatashabahatir riwayatu fi kutubi sahihati hawla mawdi'il wahidi ila fi ba'dil furuqi basitati wa kana min natijati dhalika wahda tasyari'i. Sehingga kesamaan riwayat al-kutub al-maudu dalam pembahasan perjalanan ini memberikan dampak positif yang besar dalam menyatukan teks-teks hadis. Jadi kesimpulannya, ketika Muslim tinggal di Madinah Munawwarah, Rasulullah hanya mengutus untuk menulis dan membaca. Dan suatu hari berjalannya waktu, Rasulullah menyuruh menulis Al-Quran. Dan karena para sahabat takutnya para ulama itu sudah tiada, maka dituliskannya hadis juga. Dan berjalannya waktu itu Musnad Ahmad bin Hanbal itu belum ditulis pada babnya masing-masing kecuali setibanya zaman Imam Bukhari, dan pada zaman ini para ulama menulis kitab 6 yang semuanya Sahih Bukhari, wa Muslim, wa Tirmidzi, wa Abu Dawud, Ibnu Majah, wa Nasa'i. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.